Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh jiwa yang hadir dalam perjalanan batin kali ini selalu diberkahi ketenangan dan rasa cukup. Seperti biasa, sebelum kita membuka tabir pembahasan, silakan tulis di komentar, "Aku hadir, Rahayu." Tarik napas perlahan, hembuskan pelan, rasakan, malam selalu menyimpan rahasia, terutama bagi jiwa yang lahir di weton wage. Pernahkah panjenengan merasakan, tiba-tiba dada terasa penuh saat malam Jumat tiba? Ada rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan. Air mata tiba-tiba ingin jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena ada sesuatu yang bergerak dari dalam jiwa, seperti pintu yang perlahan terbuka. Dan anehnya, hal ini sering terjadi pada mereka yang lahir di weton wage. Konon, jiwa wage memiliki getaran yang lebih kuat saat malam Jumat, terutama Jumat Kliwon atau Jumat Legi. Jika mereka menangis, bukan sekadar tangisan biasa, tapi bisa menjadi tanda bahwa pintu gaib sedang terbuka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai panggilan batin. Pertanyaannya, kenapa malam Jumat begitu berpengaruh pada anak wage? Apa yang sebenarnya terbuka ketika mereka meneteskan air mata di waktu itu? Dalam tradisi Jawa, malam Jumat bukan malam sembarangan. Ia disebut sebagai panggonan turune jagat halus, saat dunia kasat mata pelan-pelan menurunkan tirainya, dan dunia yang tidak terlihat mulai menyentuh batas dunia manusia. Wage, dalam siklus pasaran Jawa, membawa energi lirih, sunyi, dan pekat. Jika Kliwon adalah puncak kekuatan gaib, maka wage adalah lorong sunyi di mana jiwa bisa tersentuh tanpa suara. Ketika jiwa wage bertemu dengan malam Jumat, getaran halus dalam diri mereka menjadi lebih peka dari biasanya. Air mata yang jatuh bukan hanya air mata, melainkan cara jiwa membersihkan diri, membuka mata batin, dan menghubungkan diri pada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar logika. Iguala, panjenengan mungkin mulai bertanya-tanya, mengapa hanya dengan menangis, jiwa bisa terasa ringan? Mengapa malam Jumat terasa berbeda, seolah udara menjadi lebih berat, namun hati justru ingin mendekat pada sesuatu yang tidak terlihat? Para pini sepuh Jawa percaya, malam Jumat bukan hanya malam istirahat seperti hari-hari biasa. Ia adalah waktu ketika langit menundukkan dirinya lebih dekat ke bumi. Dan bagi mereka yang lahir di weton wage, getaran ini tidak lewat begitu saja. Jiwa mereka menangkapnya, kadang melalui keheningan, kadang melalui tangisan. Maka dari itu, sekarang, pelan-pelan, mari kita buka poin pertama dari tabir weton wage dan rahasia air mata malam Jumat ini. Kita mulai memasuki poin 1. 1. Mengapa malam Jumat menggetarkan jiwa weton wage? Dalam tradisi Jawa kuno, malam Jumat tidak pernah dianggap sebagai malam biasa. Ia dipercaya sebagai malam turunnya welas asih gaib, malam ketika tabir antara dunia kasat mata dan dunia halus menjadi lebih tipis dari biasanya. Bukan kebetulan jika banyak orang tua dulu menyalakan dupa, menanak air, atau sekadar duduk diam di serambi rumah menjelang malam Jumat. Mereka tidak menunggu sesuatu, mereka menjaga rasa. Lalu kenapa weton wage begitu terpengaruh oleh malam ini? Untuk memahami itu, kita harus melihat sifat dasar wage dalam perhitungan Jawa. Wage bukan pasaran yang berisik. Ia lirih, sunyi, namun dalam. Jika Kliwon adalah puncak dari energi gaib, maka wage adalah lorong menuju pintu itu. Ia bukan cahaya terang, ia adalah bayangan yang tenang, tempat rasa berjalan tanpa suara. Malam Jumat adalah saat rasa menjadi lebih peka. Dan anak wage adalah mereka yang sejak lahir membawa antena batin yang lebih sensitif terhadap getaran rasa. Ketika dua hal ini bertemu, wage dan malam Jumat, terbentuklah getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Wage iku ngrundel rasa, lan malam Jumat iku wektu mbukake lawang rasa. Wage adalah pembawa rasa, dan malam Jumat adalah waktu dibukanya pintu rasa. Tak heran, banyak pemilik weton wage yang saat malam Jumat merasa dadanya berat, pikirannya sunyi, tapi hatinya seperti ditarik ke dalam. Ada dorongan batin untuk diam, atau justru menangis tanpa tahu alasan. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dada, bukan kesedihan, tetapi semacam rasa yang sulit diterjemahkan. Para sesepuh menyebutnya, tanda lawang batin wiwit embuka, tanda bahwa pintu batin mulai terbuka. Dan pintu itu tidak terbuka melalui tawa, bukan melalui kata-kata, tapi melalui getaran hening dan air mata.
Bagi mereka yang tidak mengerti, ini bisa terasa sebagai kegelisahan. Namun bagi orang yang mau duduk sejenak dan merasakan napasnya, getaran malam Jumat bisa menjadi waktu penyucian batin. Air mata yang jatuh bukan penanda kelemahan, tetapi penanda bahwa jiwa sedang dibersihkan dari dalam. Ada pepatah Jawa kuno. Wong wake yen tangis ing wengi Jumat, ojo dicegah. Merga kuwi dudu tangis, nanghing tangha disabang Gusti. Jika anak wage menangis di malam Jumat, jangan dihentikan. Itu bukan tangisan, melainkan tanda sedang diperhatikan Gusti. Malam Jumat adalah waktu ketika doa menjadi lebih ringan untuk terangkat. Dan anak wage memiliki kepekaan alami untuk merasakan momen itu tanpa perlu banyak ritual. Kadang mereka hanya diam, lalu air mata turun begitu saja. Tidak ada bacaan khusus, tidak ada mantra, hanya hening, dan hati yang perlahan melembut. Di momen itulah, pintu gaib yang dimaksud para pini sepuh terbuka. Bukan pintu menuju dunia makhluk halus menakutkan, tetapi pintu yang menghubungkan manusia dengan lapisan rasa paling dalam. Pintu yang mengajak jiwa pulang sejenak, agar ia ingat bahwa hidup bukan hanya tentang dunia yang terlihat. Dua air mata wage, bukan kesedihan, tapi panggilan batin. Banyak orang yang tidak memahami, air mata tidak selalu berarti kesedihan. Dalam laku kejawen, air mata adalah bahasa jiwa, bahasa yang muncul ketika kata-kata sudah tidak mampu lagi mewakili rasa. Dan bagi mereka yang lahir di weton wage, air mata, terutama di malam Jumat, bukan sekadar luapan emosi, melainkan tanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk kembali mengingat asalnya. Tangis sing metusaka ati ora tansah amarga lara, nanging amarga ati eling yen dudu due kedonya. Tangis yang keluar dari hati tidak selalu karena luka, tetapi karena hati ingat bahwa ia bukan milik dunia. Anak wage memiliki jiwa yang peka namun tidak selalu pandai mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. Mereka bisa tersenyum di hadapan orang lain, bercanda, bahkan terlihat ringan. Namun di dalam dirinya, ada ruang sunyi yang jarang disentuh siapapun. Malam Jumat membuka ruang itu. Saat semua orang mulai tidur, lampu mulai meredup, dan suara dunia perlahan mengecil. Jiwa wage mulai berjalan. Kadang hanya dengan duduk diam, menatap langit-langit, tanpa melakukan apa-apa. Tiba-tiba dada terasa hangat, lalu air mata jatuh begitu saja. Bukan kesedihan, bukan juga rasa kasihan pada diri sendiri. Lebih tepatnya, rasa rindu. Rindu pada sesuatu yang tidak bisa disebut namanya. Rindu pada ketenangan yang tidak ditemukan di dunia ini. Para pini sepuh Jawa pernah berkata, "Wong sing endue rasa, bakal nangis yen atine krungu suara sing ora ketok." Mereka yang punya rasa akan menangis ketika hatinya mendengar suara yang tidak terlihat. Suara yang tidak terlihat ini bukan suara makhluk halus, tapi suara jiwa sendiri. Suara yang selama ini tenggelam oleh rutinitas, kesibukan, tuntutan hidup, dan segala hal yang mengikat tubuh namun melupakan batin. Maka saat air mata itu turun, sebenarnya jiwa sedang membersihkan diri, membuang beban yang tidak terlihat, mengalirkan energi yang tersangkut, agar hati bisa bernafas kembali. Sayangnya, banyak anak wage yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Mereka takut pada rasa itu, mengira itu adalah gangguan, atau tanda kelemahan. Padahal sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa pintu rasa mereka masih hidup, tidak mati seperti kebanyakan orang yang sudah terlalu dicengkeram dunia. Air mata wage bukan air mata biasa. Ia adalah wudu batin, pembersihan jiwa tanpa air. Dan ketika air mata itu jatuh di malam Jumat, ada sesuatu yang halus turun dari langit rasa, menyentuh hati tanpa suara. Jika panjenengan pernah mengalami hal ini, menangis tanpa sebab jelas saat malam terasa sunyi, jangan takut, jangan hentikan, jangan buru-buru mengusapnya. Biarkan air mata itu mengalir, karena mungkin, saat itu panjenengan sedang digandeng, dipegang, oleh tangan gaib yang lembut, bukan untuk menakuti, tetapi untuk menuntun pulang. 3 pintu gaib yang terbuka, bukan gangguan, tapi jalan rasa. Banyak orang ketika mendengar istilah pintu gaib, mereka langsung membayangkan hal-hal yang menakutkan, seperti sosok tak terlihat, gangguan makhluk halus, atau fenomena mistis yang membuat merinding. Padahal, pintu gaib yang dimaksud para pini sepuh Jawa bukan semata-mata tentang dunia jin atau makhluk halus. Ia adalah pintu rasa. Pintu yang hanya bisa terbuka saat hati manusia berada dalam keadaan hening dan pasrah. Gaib iku dudu mung jagat lelembut.
Gaib iku rasa sing ora katon nanging yeso dirungu saka jero napas. Gaib itu bukan hanya dunia makhluk halus. Gaib adalah rasa yang tak terlihat namun bisa terdengar dari dalam napas. Ketika anak wage menangis di malam Jumat, bukan berarti mereka sedang diganggu. Justru sebaliknya, itu adalah momen ketika jiwa mereka disentuh oleh getaran halus yang jarang mampir di hari-hari biasa. Pintu gaib tidak selalu datang dalam bentuk ketakutan. Ia juga bisa datang dalam bentuk keheningan yang membuat dada terasa hangat dan mata basah. Pintu rasa terbuka ketika dunia luar menjadi sunyi. Malam Jumat membawa energi, turun. Bukan turun untuk menakutkan, melainkan turun untuk memeluk hati yang masih hidup. Dan anak wage adalah salah satu jiwa yang sejak lahir memiliki getaran selaras dengan turunnya energi malam Jumat. Karena itu, banyak anak wage yang tiba-tiba merasa ingin menyendiri di malam Jumat. Bukan untuk melamun tanpa tujuan, tapi jiwa mereka sedang dipanggil untuk hening. Ada dorongan batin untuk duduk diam, mematikan suara luar, dan membiarkan batin berbicara. Inilah yang disebut para pini sepuh sebagai waktu lawang rasa kabuka, waktu ketika pintu rasa terbuka. Pada saat ini, doa menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih mudah lembut, dan air mata menjadi alat pembuka jalan. Sing nangis ing waktu lawang kabuka, tangise dadi kunci. Siapa yang menangis saat pintu rasa terbuka, tangisnya menjadi kunci. Tangisan bukan sekadar emosi, tapi ketukan. Dan ketika ketukan itu datang dari hati yang tulus, pintu rasa terbuka lebih lebar. Banyak yang tidak tahu, ketika pintu rasa terbuka, seseorang bisa merasakan hal-hal halus yang sebelumnya tidak disadari. Tiba-tiba membayangkan perjalanan hidupnya dan menangis tanpa tahu kenapa. Tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, namun tidak menakutkan. Tiba-tiba ingin memohon ampun tanpa alasan khusus. Tiba-tiba merasa dekat dengan Gusti, padahal tidak sedang berdoa secara lisan. Itulah yang disebut getaran gaib, bukan gaib yang menakuti, tapi gaib yang melembutkan. Dalam ajaran kejawen, ada kalimat yang sering dibisikkan pelan oleh para guru rasa. Ojo wedi karo sing ora katon. Sing kudu kok wedeni iku yen atimu ora rumangsa diawasi Gusti. Jangan takut pada yang tidak terlihat. Yang perlu kau takutkan adalah saat hatimu tidak merasa sedang diawasi Gusti. Maka jika suatu malam Jumat, anak wage merasakan dada bergetar dan air mata jatuh, jangan buru-buru menuduh itu sebagai gangguan. Bisa jadi, itu adalah undangan halus dari langit rasa. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa jiwa masih hidup. 4 tanda jiwa wage sedang dipanggil alam halus. Dalam laku kejawen, tidak semua getaran batin harus dikhawatirkan. Ada getaran yang datang untuk mengganggu, namun ada juga getaran yang datang untuk memanggil jiwa agar kembali mengenali dirinya sendiri. Anak wage termasuk golongan yang mudah menerima panggilan batin seperti ini, terutama saat malam Jumat, menjelang tengah malam, ketika udara mulai dingin dan suara dunia sudah perlahan redup. Para sesepuh Jawa menyebutnya, waktu nalika rasa nimbali awake dewe. Waktu ketika rasa memanggil dirinya sendiri. Tanda-tandanya tidak selalu terlihat dari luar, tapi bisa sangat jelas dirasakan dari dalam, seperti 1. Dada terasa hangat atau berat tanpa sebab. Bukan rasa sakit, bukan pula gelisah biasa. Dada seperti menahan sesuatu, bisa hangat, bisa berat, tapi tidak menyakitkan. Saat anak wage mencoba menarik napas, napas itu terasa lebih dalam dari biasanya, seolah-olah jiwa sedang menampung sesuatu yang turun perlahan. Napas dadi jero, nanging orang gowo kesel. Kui tanda rasa lagi ngisi awak. Napas menjadi dalam, tapi tidak membuat lelah. Itu tanda rasa sedang mengisi tubuh. 2. Rindu yang tidak jelas arah tujuannya. Tiba-tiba, hati merasa rindu. Namun tidak tahu rindu siapa atau rindu apa. Bukan rindu pada manusia, tapi semacam rindu untuk pulang, bukan ke rumah fisik, melainkan ke rumah rasa. Ada keheningan yang tiba-tiba terasa damai, tetapi sekaligus menimbulkan air mata. 3. Kepala terasa sunyi, seperti ada ruang yang pelan-pelan dikosongkan. Biasanya pikiran manusia penuh suara. Namun pada saat ini, kepala anak wage terasa seperti perlahan menjadi hening. Tidak ada banyak pikiran, tidak ada keinginan apapun, hanya diam. Dan diam ini bukan kekosongan, tapi kesiapan. Kesiapan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. 4. Tiba-tiba ingin menyendiri meski tidak ada alasan khusus.
Anak wage bisa sangat sosial, tapi pada momen tertentu, terutama malam Jumat, mereka merasa ingin menjauh dari keramaian. Bukan karena marah, bukan karena lelah, tapi karena jiwa mereka membutuhkan ruang sunyi untuk merespons panggilan halus itu. Mereka mungkin akan keluar rumah sebentar, duduk di teras, menatap langit, dan membiarkan rasa berbicara sendiri. 5. Air mata jatuh tanpa ditekan. Ini tanda yang paling sering muncul. Tiba-tiba, tanpa ada yang menyentuh, air mata mengalir. Bukan tangisan keras, hanya tetesan pelan yang turun dari mata tanpa suara. Bibir diam, tubuh diam, tetapi jiwa sedang berbicara. Tangis sing orang nganggo suara, kui tanda jiwa lagi disawang sakan hur. Tangis tanpa suara adalah tanda jiwa sedang diperhatikan dari atas. Semua tanda ini bukan gangguan, ini adalah getaran halus yang menandakan bahwa pintu batin sedang disentuh. Dan hanya jiwa yang masih hidup yang bisa merasakannya. Banyak manusia hidup tanpa pernah menangis karena rasa suci. Tapi anak wage diberi anugerah untuk merasakan kedalaman itu. 5. Apa yang harus dilakukan anak wage saat getaran itu datang? Banyak anak wage yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat getaran itu datang. Dada hangat, napas dalam, air mata turun, dan hati seperti ingin bicara sesuatu, tapi tidak tahu kepada siapa. Karena tidak memahami, banyak yang justru menolak rasa itu. Ada yang buru-buru mengalihkan perhatian, menyalakan musik keras-keras, atau memaksa diri untuk tertawa agar tidak larut dalam rasa. Padahal, dalam laku kejawen, ketika rasa memanggil, yang paling bijak dilakukan adalah menerima, bukan melawan. Yen rasa nimbali, ojong lawan. Mung lungguh lan rungokna. Jika rasa memanggil, jangan melawan. Cukup duduk dan dengarkan. Lalu apa yang harus dilakukan anak wage ketika getaran batin datang, terutama di malam Jumat? 1. Jangan langsung menghindar, kenali rasa itu. Saat dada mulai bergetar atau mata mulai basah, jangan buru-buru menyeka air mata. Biarkan ia jatuh perlahan. Rasa bukan musuh. Ia hanya ingin dikenali. Cukup duduk, tarik napas pelan, katakan dalam hati, aku mendengar. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuka pintu batin lebih dalam. 2. Temukan tempat sunyi meskipun hanya sebentar. Tidak perlu pergi jauh. Cukup duduk di teras, di samping jendela, atau di pojok kamar yang tenang. Biarkan tubuh diam, karena pada saat itu, yang berjalan bukan kaki, tapi rasa. Tidak perlu ritual berat. Dalam ajaran rasa, hening adalah doa paling tua yang pernah dikenali manusia. 3. Jika ingin menangis, menangislah. Tangisan bukan kelemahan. Dalam falsafah Jawa, air mata yang jatuh tanpa dipaksa adalah bagian dari pembersihan diri. Itulah wudu batin yang tidak membutuhkan air, hanya membutuhkan kejujuran hati. Tangis iku ora tansah kanggo lara. Kadang dadi banyu kanggo ngumbah debu atimu. Air mata tidak selalu untuk luka. Kadang ia menjadi air untuk membasuh debu dalam hatimu. 4. Ucapkan satu kalimat laku. Gusti, kula eling. Tidak perlu doa panjang, tidak perlu hafalan. Cukup bisikan pelan dalam hati. Gusti, kula eling, Tuhan, aku ingat. Kalimat sederhana ini bukan untuk memohon apa-apa, tapi hanya untuk menyatakan kesadaran. Dan kesadaran adalah pintu paling awal dari penyembuhan batin. 5. Setelah hening usai, jangan paksa diri mengerti segalanya. Banyak orang ingin segera tahu arti setiap rasa, arti setiap getaran, arti setiap tangisan. Padahal tidak semua hal harus segera dimengerti. Ada rasa yang tugasnya bukan dipahami, tapi dialami. Akeh bab ing urip sing ora butuh dijelentrehke, nanging cukup dirasakake. Banyak hal dalam hidup yang tidak butuh dijelaskan, tapi cukup dirasakan. Jika anak wage bisa menerima getaran itu dengan tenang, maka malam Jumat bukan lagi malam yang menakutkan, melainkan malam ketika jiwa bisa pulang sejenak untuk mengisi ulang cahaya di dalam dirinya. Getaran itu bukan kutukan. Ia adalah undangan halus dari langit rasa. Dan hanya jiwa yang masih hidup yang bisa mendengarnya. Air mata malam Jumat bukan kelemahan, tetapi pertanda bahwa jiwa sedang disentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Terutama bagi mereka yang lahir di weton wage, air mata itu adalah pintu, bukan luka. Ono tangis sing ora nyuwun belas kasihan, nanging nyuwun disawang rasa. Ada tangisan yang tidak meminta dikasihani,
tapi meminta untuk dimengerti rasanya. Jika panjenengan lahir di weton Wage dan pernah merasakan gelombang batin yang sulit dijelaskan saat malam Jumat, tulis di komentar. Aku anak Wage, aku paham getaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan perjalanan batin ini agar lebih banyak jiwa yang tercerahkan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.